Izin Ibu, izin mengenai diri, Taruna Madya, Gilang Permana, STB 501, Program Studi Teknik untuk Masyarakat kelas C. Izin Ibu, izin untuk menerangkan sistem peradilan pidana dalam subsistem SPP dan pemasyarakat dalam SPP. Subsistem dalam SPP ada 4. Yang pertama adalah kepolisian. Dasar hukumnya ada Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fungsi kepolisian yaitu adalah untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kepolisian dalam SPP yaitu yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat dari pihak terkait atas dugaan tindak pidana. Yang kedua melakukan penyidikan. Yang ketiga menyerahkan berkas kepada kejaksaan. Yang keempat ada memastikan kejaminannya hak tersangka dan dalam penyidikan. Yang kedua ada kejaksaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di sini ada saya akan menjelaskan, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas kepolisian dalam SPP adalah sebenarnya ada banyak, tapi saya akan menyebutkan salah satunya menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan, semisalnya membuat surat dakwaan, dan yang terakhir melakukan pembuktian di muka sidang. Yang ketiga ada pengadilan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekuasaan kehakiman adalah negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum. Tugas pengadilan adalah dalam SPP adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, menyiapkan area politik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan. Dan di bawah MA adalah ada MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara 1945, dan memutus pembubaran partai politik. Dan ada Komisi Yudisial atau KY. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, berwenang untuk mengusulkan penegakan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku HAM. Yang keempat dan yang terakhir adalah advokat. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas advokat dalam SPP adalah untuk melakukan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa. Yang kedua menjaga hak tersangka atau terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan, memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Kedudukan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
Sistem peradilan pidana atau SPP adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Majono, sebagai sebuah sistem penyelenggaraan SPP dilakukan dengan mengedepankan kerjasama dan koordinasi di antara sub-sistem yang berada di dalamnya sehingga terjadi keselarasan dan keharmonisan dalam penegakan hukum. Pengedepanan kerjasama dan koordinasi ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan SPP, yaitu melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan sistem pemasyarakatan yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan hidup secara wajar sebagai masyarakat yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Materi yang selanjutnya adalah restorasi justice atau keadilan restorasi. Konsep keadilan restoratif adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan restitutif dan keadilan restitutivitas. Menurut Albert Egas 1977 dan menurut Marshall, adalah pendekatan restoratif adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut. Prinsip kunci dalam konsep keadilan restoratif. Terdapat 5 prinsip kunci. Yang pertama adalah keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus korban dan pelaku tindak pidana dilibatkan dalam proses penegakan hukum. Yang kedua, keadilan restoratif berusaha menyembuhkan atau memulihkan kerusakan atau kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Yang ketiga, keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh. Yang keempat adalah keadilan restoratif berupaya penyatuan kembali pelaku kepada masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan, atau mengalihkan pelaku tindak pidana kembali kepada masyarakat. Yang terakhir, keadilan restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana berikutnya. Sistem peradilan pidana yang restoratif terdapat 3. Yang pertama adalah konsep mediasi penal dan pelaksanaan mediasi penal di Indonesia, keadilan restoratif dalam tahapan peradilan pidana. Yang ketiga ada keadilan restoratif pada perkara anak, perempuan, dan perkara narkotika. Yang pertama, mediasi penal dan pelaksanaan mediasi penal di Indonesia. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada umumnya digunakan di lingkungan kasus perdata. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembebasan. Yang pertama adalah tindak pidana ringan. Yang kedua ada keadilan restoratif bagi perkara anak. Yang ketiga keadilan restoratif pada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dan yang terakhir ada keadilan restoratif dalam perkara narkoba. Materi yang selanjutnya adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Pengertian sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembagian setelah menjalani pidana.
para pihak dalam sistem peradilan pidana anak. Yang pertama, anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua, wali atau pendamping. Yang ketiga ada penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, petugas kemasyarakatan, balai pemasyarakatan, hakim, lembaga pembinaan khusus anak LPKA, lembaga penempatan anak sementara LPAS, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial LPKS, dan yang terakhir ada masyarakat. Asas dalam SPPA, perlindungan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dan tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Yang kedua ada keadilan. Setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan anak. Yang ketiga ada non-diskriminasi, tidak adanya perilaku yang berbeda pada suku, ras, bangsa, dan negara. Hak anak diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, tidak dijatuhi pidana mati, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak dipublikasikan identitasnya. Dan hak anak dalam masa pidana, yaitu yang pertama pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, PB atau pembebasan bersyarat, CMB, cuti menjelang bebas, CB, cuti bersyarat, dan hak lain sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentukan lain dalam undang-undang. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Siap, terima kasih Bu.